Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, kita layak menaikkan pujian syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kita yang kita sembah, yang kita kenal sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, khususnya bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyampaikan beberapa hal dan saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada yayasan yang memberikan kehormatan kepada saya untuk menjadi pembina upacara pada pagi hari ini. Satu hal yang kita patut syukuri, kalau kita masih diberikan kesempatan Tuhan untuk bisa belajar, menimba ilmu di tempat di mana kita bersekolah saat ini. Dan saya yakin semua adik-adik pasti punya harapan, punya mimpi, atau punya cita-cita di kemudian hari. Saya kalau boleh bagi bahwa sejak saya kecil, saya tidak pernah berpikir nanti saya akan mendirikan perguruan tinggi. Saya tidak pernah terbayangkan dan tidak pernah terpikirkan untuk saya suatu hari nanti akan mendirikan perguruan tinggi. Tidak pernah ada di benak pikiran saya. Cita-cita saya sejak SD, bahkan mungkin waktu masih TK, saya kepingin jadi pendeta. Dan itu terwujud. Jadi saya sekarang sebagai seorang pendeta, juga sebagai seorang dosen. Dan perjalanan yang ditempuh tidaklah mudah. Selama saya di bangku SD, kalau boleh saya berbagi pengalaman, saya tidak pernah mengenal yang namanya malas untuk belajar. Saya bersyukur di tingkat SD, di tingkat SMP saya boleh mencapai dan tidak pernah kalau tidak masuk minimal 10 besar. Dan itu terbukti sampai hari ini, keberhasilan demi keberhasilan yang Tuhan berikan. Nah, saya ingin mengajak adik-adik semua, ayo mulai sekarang punya mimpi. Mimpi itu apa sih? Punya cita-cita, bukan mimpi pada waktu tidur. Ya. Waktu tidur kita mimpi, bukan itu yang saya maksudkan. Mimpi maksudnya kita punya cita-cita. Siapa yang pernah mendengar tentang Yusuf? Boleh angkat tangan? Yang pernah dengar cerita tentang Yusuf di Alkitab? Oh, semua pernah dengar. Yang belum berarti PR-nya guru agama, ya. Oke. Iya. Yusuf pernah dan punya mimpi. Dan mimpi yang Yusuf dapatkan itu mimpi dari Tuhan. Ya, mimpi itu ada 3. Ada mimpi penghayal waktu tidur, ya. Ada mimpi dari setan, ada mimpi dari Tuhan. Nah, Yusuf ini mimpi dari Tuhan. Nah, mungkin adik-adik belum dapat mimpi dari Tuhan, tidak apa-apa. Tapi minimal kita punya cita-cita. Siapa yang punya cita-cita? Boleh angkat tangan? Wow. Siapa yang mau jadi gubernur Kepulauan Riau? Duh, gak ada yang berani. Siapa yang mau jadi gubernur? Didoakan tuh. Oh, puji Tuhan, ada yang angkat tangan. Siapa yang mau jadi wali kota? Ada juga. Siapa yang mau jadi camat? Oh, nggak mau jadi camat. Yang mau jadi lurah? Oh, nggak ada juga. Ada yang mau jadi dokter? Wow. Ada yang mau jadi insinyur? Waduh, arsitek dan segala macam. Nah, setiap kita punya cita-cita. Cita-cita itu bisa tercapai. Saya selalu katakan kepada mahasiswa di tempat di mana saya ada, apa yang Anda lakukan hari ini akan menentukan apa Anda besok hari. Hari ini Anda malas, jangan berharap besok Anda jadi orang sukses.
Hari ini Anda tidak suka belajar, jangan mimpi Anda jadi orang pintar. Hari ini Anda tidak bisa berbuat apa-apa, jangan mimpi Anda akan mengubah keluargamu, mengubah desamu, mengubah kotamu, mengubah bangsamu ketika engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Lakukan dari hal yang kecil apa yang Anda bisa lakukan, yang Anda bisa lakukan sekarang. Hal yang kecil itu apa? Nolong orang lain. Berarti Anda sudah berbuat. Nggak usah nunggu bagian kebersihan untuk membersihkan ruangan sekolah, kursi, bangku, ruangan guru dan sebagainya. Nggak usah disuruh. Tapi ketika Anda lakukan dari hatimu sendiri, itu sedang menentukan Anda mau jadi apa besok. Kalau teman-teman malas, nggak pusing dengan orang lain, nggak pusing dengan sekitar, bodoh amat. Yang penting Anda mau lakukan sesuatu. Berarti itu Anda sedang menentukan Anda mau jadi apa besok. Ketika ada teman-teman malas, nggak mau berbuat sesuatu, biarin aja. Yang penting kitanya. Saya belajar ketika saya masih SD. Ya, kemarin saya sharing sama teman-teman pendeta di tempat ini. Saya masih ada tanda di tangan kiri dan kanan saya itu membekas. Kenapa? Saya mulai kelas 2 SD. Pagi sebelum ke sekolah saya keliling kampung jual kue. Di sekolah saya bawa kue jual sama teman-teman dan guru-guru. Pulang sekolah saya keliling kampung jual es. Sore hari saya jual kue untuk membantu orang tua. Saya sejak kelas 2 SD sudah bayar sekolah sendiri. Mulai kelas 2 saya sudah punya jajan sendiri. Kalau keberhasilan kami hari ini, itu istri saya yang paling pojok sana. Yang pakai kacamata kira-kira lain dari guru-guru lah, kira-kira seperti itu. Yang warna sendiri. Nah, kami memulai semua dari hal yang kecil, dan hari ini, kalau kami Tuhan percayakan, dan tetap doakan kami agar rendah hati. Orang yang sombong itu tidak pernah sukses. Dan orang yang sombong itu tidak akan lama, dia pasti hancur. Dia pasti hancur, dia pasti gagal. Maka jangan sombong. Walaupun juara 1 tetap rendah hati. Oke, walaupun juara apalagi jangan sombong, begitu ya. Tetap rendah hati. Jadi kami belajar dan bisa mencapai itu karena saya secara pribadi sejak saya bekerja. Dan saya bisa menyelesaikan program S1, program S2, program S3. S2 kami, saya bukan menyombongkan diri, enggak. Tapi saya sedang berbagi apa yang Tuhan percayakan sekarang. S1 saya 2, sarjana teologi dan sarjana pendidikan. S2 saya dan istri itu terlalu banyak. Magister of Art atau Leadership, Magister Teologi, Magister Pendidikan, Magister Manajemen. Doktor kami, Doktor Education, Doktor Teologi, Doktor Ministry, dan sedang mau mengambil Doktor Pendidikan. Saya sampai sekarang tidak pernah berhenti untuk mau belajar. Karena ketika kita pintar, kita akan mengubah desa kita akan mengubah kota kita akan mengubah bangsa ini, dan akan mengubah bangsa-bangsa. Jadi mulailah dari apa? Cita-cita atau mimpi. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan sesuatu hal yang sekecil apapun. Tanpa harus disuruh. Tanpa harus didorong. Awali dari dirimu sendiri. Yang ketiga, apa yang Anda lakukan hari ini, itu menentukan apa yang akan terjadi hari esok. Kamu malas hari ini, jangan harap Anda sukses. Kamu baik hari ini, masa depanmu pasti baik. Hari ini kamu rajin, kamu besok pasti sukses. Maaf kata, hari ini kamu double, besok kamu tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Dan yang keempat, jaga pergaulan. Jaga pergaulan. Hormati orang tua, dan belajarlah punya komunitas yang baik. Puji Tuhan, Anda di tempat ini
pasti dididik oleh para guru-guru dengan baik. Dan yang terakhir, jangan lupa orang yang andil dalam hidup saudara. Saya sampai hari ini, saya tetap ingat SD, SMP di mana pernah saya belajar. Saya tidak lupa. Sesekali kami memberkati sekolah di tempat di mana kami ada. Di mana tempat saya belajar. Karena yang saya tahu, keberhasilan saya hari ini, ada orang-orang yang andil. Ketika Anda belajar melakukan 5 hal yang saya sharingkan pagi hari ini. Suatu hari nanti, guru-guru mungkin sudah pensiun. Tetapi kalau ada kunjungan di sekolah ini harus ada karpet merah. Kenapa? Karena ada wakil presiden RI akan datang ke sekolah Anugerah. Itu alumni sekolah Anugerah. Yang percaya tepuk tangan dulu. Oke. Nanti ada kunjungan di tempat ini alas karpet merah. Karena gubernurnya mau kunjungan. Sebab alumni SD di tempat ini. Amin. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya, yang berharap, dan yang bersandar kepada Tuhan pasti berhasil. Amin. Oke, selamat pagi. Ini pengarang saya. Tuhan tolong jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Menyanyikan salah